Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan bahas sebuah produk terbaru dari DCA, yang dimana DCA baru aja keluarin bor cordless versi 1 set ya, dengan kelengkapannya. Dan ya, ini tuh bukan bor doang, tapi ada alat-alat lain seperti alat-alat pertukangan, hand tools gitulah ya. Dan ya, untuk target marketnya sepertinya ini untuk rumahan aja. Tapi yang namanya brand DCA ya, walaupun dia target marketnya kelas rumahan, tentunya dia juga nggak boleh bikin kelengkapannya yang kualitasnya di bawah standar ya, seperti merek-merek lain tuh, asal ada aja gitu ya, padahal untuk kualitasnya payah. Ya, makanya kita penasaran. Untuk kali ini kita akan cek bagaimana kualitas dari kelengkapannya, dan tentunya untuk bornya sendiri juga tentunya kita coba ya, kira-kira seperti apa kualitasnya. Untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga 700 ribuan. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke lah ya, langsung aja kalau gitu kita unboxing, kita lihat seperti apa kualitas produknya. Iya, kalau kita nilai dari covernya sendiri, mantap ya. Ini tuh keras, solid gitu, dan finishingnya oke sekali ya. Ya, udah mantap lah pokoknya. Ya, di sini ada registrasi e-garansinya seperti biasa, dan di sini ada keterangan-keterangan singkatnya nih, yang dimana kalau kita baca sekilas ada brandnya DCA dengan tipe ADJZ 1202i. Ya, I itu impact, dan gambarnya seperti ini ya, udah familiar tentunya. Ya, oke lah ya, kalau gitu langsung aja nih kita mau lihat isinya, kita cek kualitas dari kelengkapannya DCA ini seperti apa sih. Ya, seperti ini ya untuk isinya. Ya, yang pertama tentunya kita mendapatkan sebuah kartu garansi dan buku petunjuk manual ya. Kita lihat isinya. Nah, tentunya garansi dia 2 tahun ya. Dan ya, ini seperti katalognya gitu. Wow. Ya, sebenarnya untuk lini 12 voltnya bukan yang ini ya. Ini kan untuk yang profesionalnya. Karena untuk yang versi ini, versi rumahan ini, dia baterainya itu bukan yang 12 volt seperti ini, tapi nggak ada di sini. Ya, intinya baterainya beda dari ekosistem yang ini ya. Nah, bukan yang ini untuk baterainya. Oke lah, kita singkirkan dulu. Nah, lalu di sini kita perhatikan kelengkapannya yang begitu banyak nih. Yang pertama kita lihat dari sini dulu ya, dari atas dulu. Kita perhatikan ada 2 buah obeng. 2 buah obeng plus minus pH2 ya. Dan untuk kualitas kalau saya bilang ini tidak main-main. Bagus ya. Ya, selanjutnya ada pisau cutter, yang dimana pisau cutternya juga ini kalau saya nilai oke, bagus ya. Ya, cutternya juga bisa dibilang oke nih. Nah, lanjut di sini ada tang lancip seperti ini ya. Dan untuk tangnya juga kalau saya nilai dari bahannya ini berat. Dari gagalnya juga bertekstur oke, dan ya solid ya, presisi nih. Ini juga oke. Nah, selanjutnya di sini ada ya steel tip. Ini tuh adalah meteran yang panjangnya 3 meter, kecil ya. Tapi dari bahan solid sih, mantap. Ya, kalau ini sih juga saya bilang oke ya. Nah, ini panjangnya 3 meter. Apakah benar? Kita tes. Ya, bener dong. Ya, untuk tarikannya juga pas dia menggulung gitu terasa kuat ya, tidak lemah seperti meteran-meteran yang murah meriah kebanyakan itu. Intinya ini juga udah oke kalau saya bilang. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada seal tip ya. Seal tipnya ya standar sih, tapi oke nih kalau saya bilang.
electrical tape black. Nah, ini untuk bisa untuk instalasi listrik ya. Dan selanjutnya di sini ada mata obeng nih, mata obeng yang 1 2 3 4. Kita angkat, ini tuh mata obeng untuk besi ya. Dan kualitas mata obengnya juga ini tuh keren loh. Berat. Nggak main-main ini sepertinya. Ya intinya untuk mata bor udah oke. Selanjutnya di sini kalau kita perhatikan ada shock extension. Ini kalau kita mau masukin mata obeng ya, mata obengnya ada di sana, nanti kita bahas, ada di bawah. Dan selanjutnya di sini ada mata obeng PH2 ya. Ini ada atas bawah gitu. Kualitasnya bagus ini, bukan seperti yang kita beli yang murah meriah ya. Dan satu lagi ini ada yang panjang. Nah seperti ini, kualitasnya juga oke. PH2 juga. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian utamanya nih. Nah, ini nih. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada ini dulu, kunci L set. Kunci L setnya juga ini oke sih. 2,5 sampai 10 mili. Ada 1 2 3 4 5 6 7 pieces. Ya, selanjutnya kita bahas di sini ada Fisher. Ini namanya apa sih? Fisher kan brandnya ya. Ya seperti ini. Ada 3 ukuran ya. Dan ya bisa dibilang ini yang kualitasnya juga bukan yang biasa-biasa aja ya. Tapi ini udah cukup oke. Dari packagingnya juga bagus ini. Dan selanjutnya di sini ada mata shock. Mata shocknya ini seperti ini, bahannya nggak disebutin sih ya. Ukurannya dari ukuran paling gede 13 ya, paling gede 13 dan paling kecil di sini 5 mili. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya selanjutnya ya di sini untuk bit obengnya juga iya sepertinya oke nih ya. Dari finishingnya itu rapi gitu, mantep. Ya di sini ada tipe-tipenya PH1, PH2, min 5, min 3, min 5, min 6, PZ0, BZ1, T6, T10 dan ADP. Ini untuk shock juga ya. Ke sini maksudnya. Ini kita masukin ke sini nanti. Ya, seperti itulah. Ya selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada charger. Chargernya udah docking charger dan solid ya, berat, tidak enteng gitu ya. Ini ada tulisannya, brand terbarunya mereka ya, logonya DCA. Kalau ngecas dia merah dan kalau hijau dia kosong atau maksudnya belum tersambung atau sudah penuh gitu ya. Dan di belakangnya sini untuk speknya tipenya FFCL 128 lithium battery charger. Untuk input 220 volt 50-60 Hz dan outputnya 12 volt 1,3 ampere ya. 1,3 udah cukup oke sih untuk brand kelas-kelas rumahan ya, udah mantap. Biasanya 0,5 ampere lagi. Ya seperti itu. Dan ya lanjut kita bahas ke unitnya, tapi ini kita singkirkan dulu kelengkapannya. Kita bungkus dulu ya biar nggak berserakan. Oke, kembali ke unit utamanya. Ya, pertama kita lihat dari speknya dulu ya. Untuk speknya sendiri di sini tertera ada brandnya DCA ADJZ 1202i, cordless driver hammer drill, dan untuk voltase 12 volt. Untuk RPM ya, RPM speed rendah di 400 dan speed tinggi di 1500. Dan ya, untuk unit ini sebenarnya performanya udah pernah kita bahas ya, yang versi tanpa impact itu kalau nggak salah tipenya 1202E yang udah kita review setahun kemarin sepertinya ya. Dia 2 baterai dan tanpa impact, itu dia harganya di 400 ribuan kalau nggak salah. Dan ini kita cuma dapat 1 baterai aja ya, mungkin targetnya benar-benar untuk rumahan ya. Namun di sini yang beda adalah dia sudah punya fitur impact. Sekalian kita bahas untuk fitur-fiturnya ya. Ya, ini tinggal kita putar seperti ini. Ini mode hammernya atau impact.
Dan ya untuk mode lainnya biasa ya, ini ada mode drilling biasa dan ini mode skrup untuk mengatur torsinya. Ya, torsi satunya sangat lembut, itu mantap sekali. Bisa untuk skrup-skrup ringan ya, untuk plafon itu, jadi dia tidak kebablasan. Ya, lalu untuk fitur-fitur selanjutnya biasa aja. Di sini ada speed 1 dan speed 2-nya ya, dan di sini ada reversible. Ini ada trigger. Ini ada trigger. Cukup smooth, dan di sini ada indikator baterainya ya. Ya, seperti itu. Dan ya, itu aja sih. Untuk caknya tentunya ya udah single lock dong. Udah oke ya, walaupun dia masih dari plastik, tapi justru saya suka yang plastik, malah enteng gitu. Untuk kekuatannya sama aja kok. Ya, di situ kita bisa lihat ya, masih ada percikan apinya, yaitu karena dia belum brushless motor, masih menggunakan dinamo konvensional. Ya, intinya untuk fitur-fitur udah cukup lengkap ya. Nah, sedangkan untuk build quality-nya sendiri, ini tuh menurut saya masih berasa DCA-nya ya, masih berkelas, tidak asal-asalan. Dari bobotnya aja, ini tuh cukup oke. Kita coba timbang beratnya ya. Ini tuh include baterai 991 gram ya, itu artinya ya sekilo lah, udah cukup solid kalau saya bilang. Nah, dari finishingnya juga ini tuh oke ya, rapi gitu kalau saya nilai. Dan untuk bahan-bahannya, untuk bahan plastik DCA itu ya memang udah oke ya. Ini tuh tidak ada pengurangan sama sekali untuk kualitas yang produk pada kakak-kakaknya ya, masih oke menurut saya. Dan ini rubbernya yang hitam ini, penempelannya juga rapi, teksturnya rapet, tidak ada yang cacat di sini, udah oke. Dan untuk caknya sendiri ya, ini tuh kuat, tidak goyang ya, tidak oblak. Ya, untuk build quality no complaint ya, nggak ada masalah di sini. Selanjutnya kita akan tes untuk speknya ya, untuk RPM-nya apakah sampai di 1500. Ya, tentunya untuk baterainya ini akan saya cas dulu, soalnya ini udah berkurang ya, udah lowbat gitu. Dan ya, untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 20 Ah ya, masih sama dengan pendahulunya. Kita cas dulu. Ya, stekernya juga bagus ini ya, model yang seperti ini. Ya, standby di 0,6 dayanya, 0,4 ya. Kita coba cas. (17,9 watt). Ya, oke ya, ini tuh udah penuh, dan langsung kita cek aja untuk RPM-nya. Kita pakai speed 2 ya. Ya, tembus di 1375. Ya, tidak sampai 1500 ya, tapi kalau targetnya untuk rumahan aja ya itu udah mencukupi sekali. Ya, oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita tes, kita uji bagaimana performanya, apakah mantap atau enggak, ada kendala atau enggak, langsung aja kita uji. Oke, sekarang saya coba nyekrup ringan ya. Ini skrup 1 in gitu, dan kita pakai speednya speed rendah dan torsinya paling kecil nih. Kita mau tes ya seberapa masuknya untuk torsi paling lembutnya. Nah, cuman segitu ya, itu lembut sekali. Jadi nggak khawatir kalau medianya itu media lembut. Ya, kita tambah torsinya 6 ya. Kita tambah lagi 8. Terlalu dalam. Kita bikin 14. Ya, kita ulang ya. Masih terlalu dalam. Kita bikin 12. Nah, pas. Jadi kalau udah dapat settingannya udah enak ya. Jadi yang lain itu tinggal
kita hajar aja tanpa perlu dipikirkan. Ya, selanjutnya kita coba skrup yang paling besar nih, bukan yang paling besar, maksudnya yang lebih besar ya. Ini tuh yang ukurannya 2 in, oh iya bener 2 in. Nanti kita tambah torsinya kalau kurang. Ya, 16 ya. Ya, untuk skrup bisa dibilang nyaman ya, tidak ada kendala. Nah, selanjutnya saya coba ngebor nih ya dengan auger bit 8 mili. Pertama saya pakai untuk speed tingginya dulu, speed 1 dulu, speed 2 ya. Dan modenya mode drilling. Kira-kira tembus atau enggak, kita tes. 1, 2. Ya, macet ya untuk speed 2 nya. Sekarang kita bikin speed 1. Oke, kita coba yang lebih gede. Nah, sekarang saya coba mata bor kipas 14 mili nih. Untuk auger bit sepertinya kurang cocok ya, karena auger bit itu dikhususkan untuk bor-bor yang torsi besar. Ya, ini saya pakai speed 2. Apakah lancar? Kita tes. 1, 2. Oke, bisa ya. Kita coba yang lebih besar. Nah, ini 18 mili ya. Oke ya, masih bisa walaupun udah kesulitan. Kita coba yang lebih besar lagi. Nah, ini yang 20 mili. Oke, masih bisa ya. Mungkin tadi agak keras kayunya, di sini ada mata. Saya coba yang lebih besar lagi. Nah, ini 25 mili. Ya, macet ya, udah nggak bisa ya. Oke lah. Nah, untuk suhu walaupun dipaksa seperti ini, dia aman ya. Kalau saya tes 34 ya. Jadi dinamonya tidak panas. Nah, sekarang saya akan uji untuk fitur impact-nya ya. Langsung aja ke tembok bata rumahan ya, biar kita tahu seperti apa kalau diaplikasikan ke tembok-tembok rumah.
karena speknya kita lihat tadi memang untuk rumahan ya. Dan ini mata bornya maksimal saya pakai di kapasitas caknya ini 10 mili ya. Kita tes mode hammer dengan speed 2. Ya udah oke sih untuk pasang-pasang pisser ya. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Untuk bornya sendiri udah bekerja dengan baik ya, udah sesuai fungsinya lah, tidak ada kendala. Nah, namun kalau kita kaji dari speknya ya, jelas ini tuh masih di bawah bor cordless DCA 12 volt untuk kelas profesionalnya. Jadi ya memang ini tuh speknya pas sekali ditujukan untuk rumahan aja. Jadi ya kalau memang teman-teman pakai ini untuk nukang serius cari duit ya mendingan jangan kalau menurut saya ya. Tapi buat kebutuhan rumah tangga yang dimana pengen bor speknya rumahan tapi kualitasnya mantap, ya ini bisa jadi pilihan. Ya, lalu bagaimana dengan kelengkapannya? Nah, untuk kelengkapannya sendiri itu bisa dikatakan udah oke ya, walaupun ditujukan untuk rumah tangga, tapi kualitas dari kelengkapannya ini menurut saya udah bisa dipakai untuk cari duit, untuk DIY, untuk nukang-nukang custom furniture. Ini kelengkapannya udah sesuai standar ya, tidak asal-asalan. Nah, namun sayangnya ini kan tadi ditujukan untuk rumah tangga dan dia udah punya fitur impact. Tapi kenapa yang menjadi pertanyaan saya adalah kelengkapannya sendiri bor temboknya nggak ada, mata bornya maksudnya ya, yang ada cuman bor besi doang. Ya, bor besi ke kayu bisa ya, tapi ke tembok nggak bisa. Nah, jadi mesti beli lagi nih. Kalau teman-teman beli ini targetnya untuk rumahan, ya perlu diingat bor untuk beton atau untuk temboknya itu nggak ada, mesti beli lagi. Mungkin lupa DCA kali ya. Ya oke lah, jadi kalau ditanya apakah worth it atau enggak dari kualitas yang kita dapatkan, menurut saya ya ini tuh udah sesuai lah ya, udah oke sekali. Ya oke lah ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang minta, "Bang, adu dong dengan bor DCA yang 12 volt harga yang sejutaan." Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, jelas walaupun sama-sama 12 volt, dia beda spesifikasi. Ini speknya hanya untuk rumahan aja. Dari RPM-nya dia rendah, dan dari torsinya tadi udah kita lihat ya, pakai bor 8 mili aja speed 2-nya kewalahan. Sedangkan untuk bor cordless yang 12 volt versi profesionalnya itu 13 mili aja kemarin masih masuk ya, pakai auger bit, dan dari tenaganya jelas beda. Ya, sekali lagi kembali ke spek sebenarnya, dan ya bisa dibilang udah oke lah untuk rumahan gitu, kalau memang teman-teman targetnya memang untuk kelas-kelas rumahan. Oke ya, mungkin segitu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau kritik ataupun mau kasih saran, silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.